tidak dialiri jaringan irigasi. Dan strata 3, yaitu poligon-poligon kemungkinan sawah, di mana dalam prakteknya adalah poligon tegalan. Ini pembuatan gridnya, pembuatan dari peta, kemudian dibangun grid sebesar 6 kilo kali 6 kilo untuk bloknya. Kemudian dari blok 6 kali 6 ini dibuat lagi jadi segmen, diperkecil lagi gridnya menjadi 300 meter kali 300 meter, di mana untuk satu segmen ini dibagi lagi menjadi 9 titik, masing-masing subsegmen berukuran 100 meter dikali 100 meter. Nah, ini untuk penetapan lahan baku sawah yang terbaru, di mana kini sudah menggunakan tahun 2019. Terlihat juga di sini perbedaan luas baku sawahnya, yang semula hanya 7,1 yang digunakan pada saat pertama kali KSA. Kemudian untuk sekarang menggunakan 7,4 juta hektar sawah. Lahan baku sawah yang telah ditetapkan oleh ATR BPN pada tahun 2019 ini belum sempurna, karena belum mencakup lahan sawah secara keseluruhan. Misalnya Sulawesi Tengah mengajukan sampel segmen baru, tetapi tidak tercakup dalam LBS 2019. Untuk diagram alur kegiatan KSA ini, ada beberapa step. Yang pertama, pemilihan sampel segmen yang dilakukan oleh BPS Pusat. Kemudian sampel segmen secara otomatis masuk pada aplikasi KSA yang digunakan PCS maupun PMS sesuai wilayah tugasnya, yaitu 7 hari terakhir bulan amatan. Kemudian yang ketiga, PCS melakukan pengamatan di setiap segmen, di mana satu segmen terdiri dari 9 subsegmen yang menjadi wilayah tugasnya. Kemudian yang keempat, PCS mengirimkan hasil amatan setiap segmen dan akan otomatis masuk ke aplikasi KSA PMS. Kemudian PMS ini memeriksa nilai amatan dan foto di setiap subsegmen yang telah diamati oleh PCS. Jika nilai dan foto sudah benar, maka hasil amatan dikirim ke database server. Namun jika belum sesuai atau masih ada yang salah, baik foto maupun nilai maupun keduanya, maka amatan dikirim kembali ke aplikasi PCS untuk diperbaiki. Kemudian ini nilai amatan KSA. Untuk aplikasi KSA sekarang yang baru, ada kode baru yaitu kode 12, di mana kode ini adalah tidak dapat diakses untuk mengakomodir subsegmen yang tidak dapat diakses karena masalah perizinan atau kondisi yang sangat berbahaya, sehingga amatan atau subsegmen lain di segmen yang sama tetap dapat dikirim. Jadi sebelumnya ini hanya ada 8 kode untuk KSA. Pada aplikasi KSA yang lama hanya ada 8 kode, namun untuk aplikasi yang baru sekarang ada 9, tapi kode terakhir nomor kodenya nomor 12, bukan kode 9. Untuk fase pertumbuhan tadi, dimulai dari pengolahan lahan, kemudian ada pembenihan, vegetatif 1 atau vegetatif awal, vegetatif 2 atau vegetatif akhir. Kemudian ada fase generatif juga, di mana di sini muncul malai sampai padi siap dipanen. Kemudian terakhir ada pemanenan padi. Idealnya ini terjadi selama 105 hari, namun mungkin menyesuaikan juga dengan kondisi di beberapa daerah, ada yang lebih cepat maupun ada yang lebih lama fase pertumbuhan padinya. Kemudian ini ada data hasil amatan KSA untuk perencanaan kebijakan. Ini biasanya dihitung untuk menggunakan ini biasanya untuk menghitung potensi luas panen padi. Di mana untuk vegetatif 1 itu adalah potensi luas panen bulan T+3, untuk vegetatif akhir yaitu potensi luas panen bulan T+2, untuk fase generatif yaitu untuk potensi luas panen bulan T+1, dan untuk panen ini merupakan realisasi luas panen. Ini untuk setiap fase-fasenya akan dijelaskan ciri-cirinya, karena setelah kami dari tim subject matter mengecek foto atau gambar hasil amatan yang
dilakukan petugas selama dari tahun 2018 sampai sekarang masih ada beberapa yang belum jelas mengenai menentukan fase atau menentukan gambarnya ini masuk kemana. Kemudian kami cantumkan juga di sini ciri-cirinya. Semoga dapat memperjelas juga nanti ke depannya agar tidak ada kesalahan lagi. Untuk fase vegetatif 1, di sini ciri-cirinya ada jarak antar tanaman masih terlihat jelas. Tanaman belum terlalu rimbun dan masih terlihat tubuh air pada jarak tanam normal. Jadi di sini gambarnya masih agak renggang. Terlihat dari gambar 1, 2, 3, dan 4. Ini sama-sama fase vegetatif 1 atau vegetatif awal. Kemudian untuk fase vegetatif 2 atau vegetatif akhir, di sini jarak tanam antar tanaman sudah tidak terlihat jelas, tanaman sudah berdaun rimbun juga, jadi sudah tidak terlihat lagi ininya airnya. Mungkin untuk yang gambar yang keempat ini masih terlihat juga ya untuk airnya, namun dilihat dari jarak tanamnya itu sudah rimbun, sudah tidak terlalu jauh lagi. Kemudian ini untuk fase generatif, yaitu munculnya malai atau bulir padi dari bulir yang masih muda sampai bulir padi yang siap panen. Untuk fase generatif mungkin paling jelas ya gambarnya, berbeda sebelumnya dengan vegetatif awal dan dengan vegetatif akhir. Untuk yang panen juga ciri-cirinya sepertinya juga jelas. Jika padi telah dipanen, biasanya terlihat batang padi sisa dipanen atau dipotong. Nah, untuk yang persiapan lahan ini, mungkin bisa dilihat perbedaannya mana lahan yang dibiarkan dengan lahan yang siap diolah. Kalau untuk lahan yang siap diolah ini, sudah terlihat ada semacam kegiatan dari petaninya maupun di sawahnya sudah terlihat sawahnya tidak diabaikan lagi, sudah ada progresnya, ada persiapan lahannya untuk siap ditanam tanaman yang baru. Untuk fase puso, ini apabila terjadi hama atau OPT atau terkena bencana seperti banjir atau kekeringan, sehingga produksi padi kurang dari 11% dari normal. Ini juga jelas ya untuk puso gambarnya. Kemudian untuk kode 7, yaitu lahan pertanian bukan padi atau tidak ditanami padi, yaitu areal pertanian, baik itu sawah, ladang, atau tegalan yang ditanami selain tanaman padi. Pada saat pengisian amatan ini, perlu juga disebutkan jenis tanaman yang ditanam. Untuk aplikasi yang baru mungkin masih, aplikasi yang lama mungkin masih bisa lolos ya apabila memilih kode 7, tetapi tidak memilih amatan pilihannya itu masih bisa lolos, tapi untuk yang amatan yang sekarang, jika menggunakan aplikasi yang baru, sudah terakomodir jika memilih kode 7 harus memilih jenis tanamannya dulu, baru bisa disimpan. Kemudian yang terakhir, yaitu belum yang terakhir, masih yang ke-8, bukan lahan sawah atau ladang. Di sini terlihat jelas titik segmennya jatuh seperti di sungai, di hutan, di jalan raya, areal perkantoran atau perumahan. Kemudian ini untuk kode yang terakhir, yaitu tidak dapat diakses. Ini kode baru di KSA aplikasi yang baru. Pada periode pengamatan suatu subsegmen tidak dapat diakses karena masalah perizinan atau kondisi yang sangat berbahaya dan tidak dapat dilewati. Untuk kasus tersebut, maka pengambilan foto dapat dilakukan di luar radius. Jadi dapat dilakukan di luar radius 10 meter seperti puso. Ini ada beberapa perbandingan mengenai aplikasi yang lama dengan aplikasi yang baru. Mungkin beberapa kelemahan dari aplikasi yang lama bisa di-cover oleh aplikasi baru dengan manfaatnya, seperti yang bisa kita lihat di gambar yang saya share. Untuk jadwal pengamatannya masih seperti yang lama, yaitu pengamatan lapangan setiap 7 hari terakhir setiap bulan, kemudian validasi oleh pengawas setiap tanggal 1 sampai 5 bulan berikutnya, dan pengolahan data setiap tanggal 6 sampai 10 bulan berikutnya. Jika ada
pengunduran waktu ataupun waktu yang berubah akan disesuaikan kembali. Untuk tata cara pengamatan fase tumbuh padi, ini setiap surveyor mengamati 9 titik atau 9 subsegmen pada setiap segmen dengan cara pengambilan foto, yaitu berada di dalam radius titik amatan subsegmen maksimal 10 meter, kecuali jika dia puso atau tidak dapat diakses, itu bisa lebih dari 10 meter. Kemudian posisi kamera tegak lurus terhadap objek amatan atau membentuk sudut 90 derajat dari posisi badan saat berdiri. Kecuali untuk amatan kode 6 sampai 12 itu bisa mengambil posisi kameranya vertikal, tidak usah tegak lurus. Kemudian foto diambil dengan pencahayaan yang baik sehingga hasil foto tidak gelap, buram, atau terbayang. Dan yang terakhir, pengambilan foto dapat menggunakan tangan secara langsung maupun menggunakan tongsis atau selfie stick. Ini untuk pemeriksaan KSA, idealnya PMS itu mengawasi 3-5 PCS, namun disesuaikan juga dengan jumlah segmen yang ada di wilayah tersebut. Verifikasinya sama seperti tadi, setiap tanggal 1-5 bulan berikutnya. Pengawasan dilakukan dengan menggunakan aplikasi KSA yang diinstal di HP Android. Nah, ini keunggulannya karena untuk aplikasi yang sekarang, pengawasan KSA oleh PMS dapat dilakukan langsung di Android-nya, jadi tidak perlu membuka website. Ini pemeriksaan pengawas mengenai inkonsistensi amatan antar bulan. Ini biasa dilakukan di subject matter. Tidak konsisten ini bukan berarti salah, hanya perlu beberapa konfirmasi lagi ke daerah apa benar ada perubahan dari amatan bulan ini dengan amatan sebelumnya. Ini salah satu contoh adanya inkonsistensi kode amatan dan foto, di mana dari gambar yang diambil oleh petugas dan nilai amatannya itu tidak konsisten. Jadi perlu dikonfirmasi lagi apakah ini yang benar fotonya atau nilai amatannya, seperti itu. Dan biasanya untuk kasus seperti ini, baru terlihatnya itu setelah PMS mengakses laptop atau PC untuk melihat hasil amatan yang dilakukan oleh petugasnya. Jadi memerlukan waktu yang cukup lama, tidak bisa langsung dicek, sehingga petugas harus kembali ke lapangan lagi jika ada hal yang perlu diperbaiki. Ini untuk kualitas foto juga. Ini untuk pengecekan kode 7, seperti yang tadi saya jelaskan, bahwa sebelumnya untuk pemilihan kode 7 ini masih terdapat beberapa jenis tanaman yang tidak diisi. Namun sekarang sudah diakomodir dan mudah-mudahan tidak ada kesalahan lagi. Untuk jenis tanaman di sini ada 12 jenis tanaman yang dimasukkan di dalam aplikasi. Yang pertama jagung, kedua kedelai, kemudian kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, ubi jalar, cabai, bawang merah, kentang, tembakau, tebu, dan lain-lain. Ini untuk estimasi luas KSA. Ini mudah-mudahan bisa saya sampaikan dengan baik. Di sini informasi yang diperoleh dari KSA itu ada luas vegetatif 1 sampai luas bukan sawah yang dari hasil kode amatan subsegmen petugas. Kemudian ada juga selain informasi ini, bisa juga menghitung luas bera dan luas panen di antara dua survei. Cara mendapatkan informasi fase bera dan fase panen di antara dua survei dilihat dari fase amatan bulan sekarang dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Jika bulan sekarang yaitu vegetatif 1 atau persiapan lahan atau lahan pertanian bukan padi, namun di fase sebelumnya yaitu hasil amatannya itu vegetatif 1 atau generatif, maka keterangan fasenya itu terjadi panen di antara dua survei.
Apabila amatan pada bulan sekarang panen dan bulan sebelumnya juga masih panen, itu merupakan bera. Sama juga dengan puso, jika bulan ini puso dan bulan sebelumnya puso, maka keterangannya adalah bera. Khusus untuk fase bera dan panen di antara dua survei, tidak dapat diperoleh melalui amatan langsung di lapangan, sehingga diidentifikasi dengan membandingkan fase amatan bulan berjalan dan fase amatan bulan sebelumnya. Ini ada beberapa tahapan dalam penghitungan estimasi. Yang pertama yaitu ada identifikasi fase bera dan panen di antara dua survei. Caranya seperti yang tadi. Kemudian yang kedua ada menghitung proporsi fase di setiap segmen. Kemudian yang ketiga menghitung rata-rata proporsi fase per kecamatan. Kemudian yang keempat yaitu estimasi luas setiap fase per kecamatan. Dan yang terakhir adalah estimasi luas per provinsi. Catatannya di sini yang pertama, luas panen dihitung dari penjumlahan estimasi luas panen hasil amatan dan estimasi luas panen di antara dua survei. Selain luas panen, KSA juga dapat menghasilkan potensi panen sampai 3 bulan ke depan menggunakan data yang tadi, yaitu vegetatif 1, vegetatif 2, dan generatif. Ini untuk pengolahan datanya. Pengolahan data ini dilakukan dari level kecamatan dan kemudian diagregasi. Hasil pengamatan diolah berdasarkan rata-rata proporsi setiap fase dalam suatu kecamatan. Jadi di sini ada rumusnya untuk menghitung proporsi dalam segmen, di mana setiap subsegmen mewakili luasan 1 hektar. Di sini ada contohnya, misal berikut hasil amatan sampel ke-1 di Kecamatan A untuk strata S1 atau S2, yaitu sawah, baik irigasi maupun non-irigasi. Nilai amatan dari setiap subsegmen bisa dilihat. Di sini ada vegetatif 1, vegetatif 2, dan generatif. Nah, untuk generatif ini, asumsinya itu yang dihitung adalah luasan fase generatif, di mana di sini ada 3 fase generatif di 3 subsegmen, sehingga untuk menghitung proporsinya, yaitu 3:9, atau 1/3 ya, untuk proporsi luas panennya. Nah, ini tadi sudah dijelaskan, jadi rata-rata atau proporsi fase generatif di Kecamatan A yaitu 1/3. Dari hasil proporsi tadi, untuk menghitung luas fase amat di Kecamatan A menurut strata, di sini ada fungsinya, ada rumusnya juga, di mana misal luas strata S1 dan S2 di Kecamatan A adalah 180 hektar, maka penghitungan luasan fase generatif untuk strata tersebut di Kecamatan A sebagai berikut, di mana tadi luas stratanya itu ada 180, dikalikan proporsinya tadi, 1/3, sehingga untuk luas fase generatif di strata 1 dan strata 2 di Kecamatan A adalah 90 hektar. Baik, cukup sekian dari saya untuk materi refreshing. Semoga materi ini dapat diterima dengan baik, disampaikan secara baik dari saya, insya Allah. Mungkin itu saja. Saya kembalikan ke Pak Widyo atau ke yang lain. Ya, baik Karin, terima kasih untuk paparannya. Mohon izin Bapak Ibu, mohon maaf pertama kami terlambat karena ada keperluan.